Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Indahnya saling berbagi, indahnya saling memberi. Allah jamin pasti kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 28 Juni 2024. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
Video pembelajaran. Burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Agar kalau Anda mau sukses, kita harus berkumpul dengan orang yang sukses juga, bukan? Kalau kita ingin punya sikap yang positif, kita harus juga berkumpul dengan orang-orang yang positif. Mari kita hindari teman-teman toksik, ingat ya. Teman-teman toksik, teman-teman yang tidak menguntungkan. Teman-teman yang bisa membawa kesulitan untuk kita. Teman-teman yang menurut saya nggak ada gunanya tuh. Ya, kalau kita mau sukses nih, ya, bergaulah dengan orang yang lebih sukses. Kalau kita ingin memperbaiki attitude, memperbaiki karakter, bergaulah dengan orang-orang yang punya karakter baik atau lebih baik dari kita. Kalau kita mau kaya, bergaulah dengan orang kaya. Ya, spesifik yang lebih kaya dari kita. Video pembelajaran. Ada 4 karakter yang bisa memudahkan kita mengalah. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan kita memposisikan diri di tempatnya orang lain. Itu empati. Orang yang kuat empatinya lebih mudah mengalah. Iya ya, seandainya saya seperti temanku itu. Nah, ini namanya kemampuan empati. Mungkin aku sesedih dia. Mungkin aku ya stres seperti dia. Ini namanya kemampuan empati. Kenapa tadi kamu bisa mengalah? Karena aku bisa merasakan yang dia rasakan. Kalau saya kalah, gagal, wah sedihnya mesti berat sekali. Wah, dia juga pasti begitu. Sudahlah, kamu dulu saja, enggak apa-apa. Nah, jadi kemampuan empati itu bisa lahir ketika mengalah itu bisa lahir ketika teman-teman bisa empati. Latihanlah berempati ya. Sering-sering membayangkan dirimu di posisinya orang lain. Sekarang kan banyak orang yang lepas kontrol. Saking bencinya, saking tidak sukanya, saking tidak cocoknya. Sampai marah-marah, sampai maki-maki, sampai ngomong jelek dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bisa dinetralisir dengan kemampuan melakukan empati. Seandainya aku dia, pingin aku misuh-misuh seperti itu, tapi seandainya aku yang dipisui seperti itu, apa ya? Nyaman. Anda usahlah nanti sakit, sebagaimana kalau saya digituin juga sakit. Ini namanya kemampuan melakukan empati. Yang kedua, believe in a just world. Percayalah bahwa dunia ini masih bisa adil. Keadilan masih mungkin ditegakkan. Positiflah, optimislah. Karena kalau kamu pesimis, tidak percaya ada keadilan, sulit untuk ngalah. Wah, nanti saya sudah ngalah malah ciloko dewe saya Pak. Nanti susah sendiri. Itu namanya kan kita tidak percaya pada just world. Wah, sekarang tidak zamannya Pak ngalah tidak ketuman apa-apa nanti Pak. Ya wes, kalau itu ya berat nanti kamu ngalah. Kamu harus believe in a just world. Percaya dunia ini adil. Kalau kamu baik, kebaikan yang akan datang padamu. Kalau kamu buruk, sebaliknya ya keburukan juga yang datang padamu. Wah, saya tidak percaya Pak, banyak orang baik sampai meninggal ya susah terus hidupnya misalnya. Ya sudah, wong ini mindset, cara berpikir. Nah, yo konsekuensinya kalau kalian tidak percaya dunia yang adil itu mungkin, ya sulit kalian untuk mengalah tadi. Ya, latihan untuk percaya pada keadilan, pada kebenaran, pada kebaikan. Sekarang banyak orang mulai tidak percaya. Kenapa sih kok ada orang hebat, orang pinter, kemudian curang, kemudian jahat? Mungkin dia tidak percaya dengan kebenarannya, dengan kebaikannya, dengan keadilannya hidup ini. Hidup ini gimana Pak? Yang enak kok dapat enak terus, dapat jatah ngatur ini, ngatur itu, dia enak terus, kita yang susah. Nah, ini berarti kalian mindsetnya mindset yang tidak percaya bahwa kebenaran, kebaikan, dan keadilan itu pasti menang. Ya sudah,
Ya sulit berarti untuk masuk ke ranah mengalah ini. Yang ketiga, self control. Tadi jadi kunci untuk ngalah ya, latih ono self control. Dimulai yang sederhana, entah apalah yang kamu kontrol dirimu. Pingin sih itu, tapi yo nanti dululah, sebentar lagi latihan. Diimpet sebentar. Pingin sih minum, tapi yo latihan. Diimpet dulu sebentar. Tadi sudah diimpet 1 jam, sekarang minum. Jadi ini yang disebut self control. Kamu sengaja saja latihan. Subuh misalnya, habis sholat subuh, ingin sebenarnya tidur Pak, latihan tidak tidur. Oh itu hebat kalau mau latihan. Sebenarnya saya tidak ingin tidur Pak, saya nyoba tidur. Ya, itu mbok walik pengen enak kamu. Latihan ya mengendalikan diri. Masuk warung juga begitu. Mau ngambil ini ngambil itu, ditahan, latihan, ngambil yang murah saja. Kamu bawanya juga duit sedikit. Itu juga self control. Latihan menahan diri. Dan yang keempat, latihan nyapih ego tadi. Jadi latihan menyapih ego itu sekali-sekali kamu tunjukkan pada dirimu sendiri bahwa ternyata aku itu ya lemah. Ternyata kadang-kadang aku itu ya keliru. Ternyata yang kuinginkan kadang-kadang juga tidak baik, ada jeleknya juga. Ternyata cita-citaku juga tidak selalu positif. Ini namanya latihan untuk nyapih ego. Biar kamu tidak merasa besar, merasa hebat, merasa paling pinter, merasa paling jago. Terus kalau bahasa Jawa ini akhirnya kamu ngendas-endasi yang lain. Jadi kamu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih jago. Ternyata saya juga biasa Pak. Banyak sekali kelemahan. Saya mudah tergoda, saya mudah tertipu, saya mudah ngantuk juga, saya mudah ini low ego. Kesadaran bahwa saya juga masih banyak kelemahan. Ini 4 karakter yang perlu teman-teman latih. Antara lain untuk meluaskan hati, memudahkan untuk mengalah dan memaafkan. Empatik, percaya dengan kebenaran, keadilan, kebaikan. Kemudian kontrol diri dan ego yang tidak terlalu tinggi. Lanjut. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup ini lah, tidak maju-maju kita, tidak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Nah, di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama, komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan? Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah cuma ini saja, tidak apa-apalah, monggo, tidak penting saja kok. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang tidak penting terus jadi masalah besar karena kita tidak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip, kita malah kok enak nyalip, tak dandangi terus, sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, nggak mau ngalah.
Alah wong cuma jalan gitu aja, apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan. Wong ya bukan racing, bukan anu. Tapi kan kita kadang ego kita begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara. Karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan, selisih berapa jam sih? Gitu. Jadi yuk kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja. Wah yalah-yalah, saya duluan nih, saya ini halal. Ngantri itu memang bagus. Tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya. Terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah, kalau memang pengen duluan, mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nunggu anus, monggo duluan. Wong tidak penting. Jadi masih seandainya kita telat, kita kalah, kita tidak duluan, ya tidak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji rebutan keluar duluan nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, yo monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, yo kamu duluan. Oh kan gitu saja. Tidak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau tidak penting yo ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita tidak yakin, tidak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, wah yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Nah, kadang-kadang kita juga tidak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri, oh yo belum baca sih, tapi menurut saya ngono gitu. Wong yo ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja. Monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya. Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng opo naik gojek nanti tak bayari? Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, tidak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok dah tak bonceng saja. Terus gegeran, ngapain wong podo-podo api Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng, ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya, misalnya. Saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, atau saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini, saya sama-sama baik, sama-sama ngaji. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik, karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya, tidak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok, cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu, ayo, tidak apa-apa, menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah saya ngalah, tidak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya tidak ngalah nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, tidak apa-apa, saya yang kalah nanti.
Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa, saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya ya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya. Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik. Diam bukan berarti lemah. Mengalah bukan berarti kalah. Berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya tidak sepenuh hidup kita mengalah. Nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah, ya mari kita ngalah saja. Demi nilai yang lebih besar tadi. Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu. Tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh. Dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau tidak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah. Memang tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa dihalin. Saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah. Ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti. Karena ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya sudah minta maaf saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Kan banyak itu kan, kadang kamu gegeran di medsos lama sampai ratusan jawab-jawaban. Ya sama-sama ngeyel, sama-sama tidak mau ngerti. Ya daripada gitu kamu nonton drama Korea saja. Daripada waktumu habis untuk ayel-ayelan. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa. Kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Mungkin kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terjadi. Orang mau merendahkan, apalagi orang ini saya kritik ini, diterima saja, saya bilang begitu, diiyakan saja, kan capek yang dasar kamu itu orang tidak pinter, ya siap, nanti saya tak belajar lagi. Ya kan jadi tidak bisa lagi orang merendahkan kita, gitulah. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Baik, ada beberapa quotes yang sering kita dengar. Ya. Ini sering sekali kita dengar. Sing waras ngalah. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu, ya mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita tidak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah. Kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu, dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti, Pak, nanti yang jadi menang, yang jadi yang tidak waras. Bukan itu maksudnya.
Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja. Kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan. Orang ini tidak bisa diberi petunjuk. Orang ini tidak bisa dituntun lagi. Dia sudah tidak waras. Dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Tuh, wong sudah jelas itu salah, kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini. Kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong, kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes, kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras. Orang yang berpikirnya gelap, orang yang ngajak debat tidak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan. Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap. Kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu tidak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil. Kan tidak pantas. Ya sudah, kan kita iyain saja. Meskipun sebenarnya kita tidak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan ya, kita tuntun, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Kuatirnya kalau kita tidak ngalah, kita ketularan tidak waras. Karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan. Oke, ini konteksnya peribahasa ini. Ada beberapa lagi peribahasa. Kalau ini positif ya, ada peribahasa wong sabar rezekine jembar. Wong ngalah umure berkah. Ini optimisme terhadap perilaku mengalah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Ada lagi dhuwur wekasane endek wiwitane. Tidak apa-apa kita diawali dengan merendah, mengalah. Justru disitulah kita jadi tinggi. Rasulullah itu mengalami banyak cobaan seperti saya ceritakan tadi. Beliau direndahkan, beliau tidak dipercaya, beliau dan sahabat-sahabatnya disiksa. Itu endek wiwitane. Tapi dengan kesabaran, dengan sikap termasuk keluhuran budi dan sikap mengalah tadi, pada akhirnya tinggi. Endek wiwitane dhuwur wekasane. Dan ini kan mode ini kan dipakai di film-film, drama-drama. Itu kan lakonnya itu kan mesti susah dulu, terus pada akhirnya dia unggul dan menang. Jadi orang baik itu dhuwur wekasane. Akhirnya dia tinggi, akhirnya dia menang meskipun endek wiwitane. Tidak apa-apa kalian mengawali dari rendah. Mungkin direndahkan, mungkin disusahkan. Tapi pada akhirnya kalian bisa tinggi. Termasuk tadi harus dengan mengalah dan lain sebagainya. Nah, ini juga mindset orang Jawa. Punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Kita kan selalu perhitungan, Pak, nanti kalau saya ngalah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan nanti saya malah ditindas. Kita bikin kalkulasi-kalkulasi bayangan kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Dia tahu kok kalau kita itu orang baik. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Kita yang terlalu perhitungan seperti tadi jadinya ragu-ragu, pada akhirnya ndak mantep. Mau ngalah malah ndak mantep, mau ini mau itu ndak. Ya sudah, kita serba ragu-ragu, ndak jadi melakukan kebaikan. Mari kita mantepkan saja di sini. Gusti Allah mboten sare. Pak, saya dicurangi terus loh Pak. Ndak apa-apa, Gusti Allah mboten sare. Saya Pak dimaki-maki terus Pak, dikritiki terus Pak, tidak apa-apa, Gusti Allah mboten sare. Itu nyamuk. Kalau kalian bisa ini hebat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa pakai filosofi ini. Karena kita kan cenderung fight back. Kalau dikritik dianu ya pengen bales.
Baik, ya ini latihan. Siapa tahu bisa nyampe sini kalian. Gusti Allah mboten sari. Kuatirnya apa sih? Kenapa sih kok sing waras ngalah? Kuatirnya kita itu rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Memperebutkan tulang yang tidak ada isinya. Wong cuma balung saja, ngapain sih? Alah, wong tema ndak jelas itu aja. Mbok wis terserah dia mau apa, ngapain kamu berpanjang-panjang debat? Hanya rebut balung tanpa isi. Terus kalau perdebatanmu menang kenapa? Kalau kalah kenapa? Nah, ini yang dimaksud rebut balung tanpa isi. Ya menang saja Pak, dapat lega, puas saya. Nah, cuma itu saja. Oh, itu berarti itu namanya rebut balung tanpa isi. Bahkan kadang-kadang rugi, kehilangan persahabatan. Jangan sampai kita habis energi banyak, habis biaya banyak, habis tenaga banyak. Ternyata hanya rebut balung tanpa isi. Memperebutkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Setelah debat, terus kamu pulang, mikir masalah konkretmu lagi, mikir tidak punya duit lagi, mikir utang lagi, mikir itu ya. Yang tadi debat panjang-panjang buat apa terusan? Itu yang disebut rebut balung tanpa isi. Nah, ini menarik. Silahkan teman-teman riset ya. Orang Jawa punya prinsip ngalah, ngalih. Nah, yang ketiga ngeri, ngamuk. Jadi ngalah iya, mengedepankan perilaku mengalah. Yes, monggolah kamu dengan keinginanmu, kesenanganmu menyulitkanku, tidak apa-apa, saya ngalah saja, monggo. Sesuai yang kamu inginkan, yang membuatmu bahagia, senang. Kok masih ganggu aku terus? Wong tadi sudah saya biarkan saya ngalah, kamu masih ganggu saja. Ya sudah, saya pergi, saya ngalih. Saya sudah ngalih ini, saya sudah pindah, pergi menjauh darimu. Kamu kok masih ngejar-ngejar aku, ganggu aku terus? Berarti memang niatnya nantang. Loh ya sudah, kalau memang nantang, ayo. Nah, maka ada ngalah, ada ngalih, ada ngamuk. Ini boleh kamu pakai menganalisis. Misalnya lu orang Jawa katanya ngalah, katanya tapi kok banyak kasus-kasus keras, banyak peristiwa-peristiwa perang dan lain sebagainya. Ya karena ini. Kok kita dicurangi terus, kok kita diusili terus, dianggapnya kita bisa sabar, bisa tabah. 350 tahun dijajah kok terus. Ya sudah, ngamuk sudah. Kalau sudah ngamuk, hati-hati. Perang Jawa berapa tahun dan berapa biayanya, berapa korbannya. Dulu Pangeran Diponegoro diusili terus. Sudah ngalah, diusili lagi, sudah ngalih, diusili lagi, ya sudah. Kalau sudah melawan, sulit sudah. Ngalah, ngalih, ngamuk. Ini filosofi ya. Boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini Pak terlalu panjang. Pak mau sudah ngalah terus ngamuk, itu aja loh Pak. Ya kalau kamu jangan kan ngalah ngamuk, karena ngalahnya juga tidak ada. Pokoknya diusili ya balas. Oke, ya paling tidak ada prosesnya. Ya ada ngalah, ngalih, ngamuk. Seperti bumi tadi. Pada saatnya kalau dia sudah murka, ya jangan kaget. Dia bisa gempa, dia bisa mengeluarkan lahar, dia bisa dan sebagainya. Tapi prinsipnya dia sabar dan tangguh. Baik, masih ada 5 menit ya. Saya tadi tiba-tiba teringat, ya dalam Islam juga perilaku mengalah sangat disarankan. Misalnya itu saya ambil ada hadis. Saya lupa ini dulu, sebenarnya saya kutip hadis ini di ngaji filsafat. Aku, kata Rasulullah, ini riwayat Abu Dawud. Sabdanya Rasulullah, aku menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi siapa saja yang meninggalkan perselisihan, walaupun dia dalam keadaan benar. Dan di pertengahan surga bagi seorang yang meninggalkan dusta, walaupun dalam keadaan bercanda. Dan di bagian surga tertinggi bagi yang terpuji akhlaknya. Menghindari perdebatan perselisihan yang tidak perlu,
Meskipun kita benar, itu berarti mulia. Mari kita mempersedikit perselisihan semampu kita. Ini salah satu hadisnya ya. Jadi ngalah saja tidak apa-apa kalau dampak dari perselisihan itu lebih besar efek negatifnya daripada kemenangan kita. Pinter-pinter kita ngukurnya. Dan toh oleh Rasulullah malah dijamin istana di sekitar surga. Itu kan lumayan kita. Meskipun di sekitar surga kan kalau main misalnya nongkrong di kafenya surga kan tinggal nyebrang. Kan dekat. Kalau ingin masuk di pertengahan surga ya hati-hati, kalau sedang bercanda jangan berdusta. Kalau ingin di surga yang tertinggi berarti totalitas diri kita harus kita bangun dengan akhlak yang terpuji. Ini isyarat dari Rasulullah. Kalau ini Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu, yaitu berbantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jangan mau sembarangan debat, jangan mau sembarangan berbantahan, apalagi dengan orang yang tidak punya ilmu. Pada akhirnya hanya akan menghinakan ilmu. Kata Imam Syafi'i lagi, aku tidak akan pernah berdialog dengan orang yang tujuannya adalah aku lebih senang kalau dia salah. Dialog itu tujuannya biar bersama-sama menemukan kebenaran, bukan menunjukkan salahmu dan menegaskan benarku. Dan Imam Syafi'i tidak mau. Kalau ada dialog kok tujuannya hanya ingin menunjukkan salahnya lawannya. Dia tujuannya tetap menegaskan kebenaran yang kita yakini. Nah ini contoh yang berhubungan dengan mengalah. Terakhir dari Imam Syafi'i ada pesan, hati-hati dengan gaya hidup menang kalah. Ini kan menang kalah itu kan saling menaklukkan, saling berkompetisi. Yang tidak mengalah tadi loh. Kalau hidup kita hanya ingin berkompetisi saja, ingin menang terus, unggul terus atas yang lain, ayo hati-hati, kata Imam Ghazali. Kenapa harus hati-hati? Sifat-sifat buruk itu biasanya menyusup. Orang yang tujuannya hanya menang kalah, biasanya yang pertama apa? Mengabaikan kebenaran. Yang penting aku menang. Mas, tidak boleh mas bikin itu bohong, mas, tidak apa-apa. Biar sana namanya jatuh terus kita menang. Kita tidak sadar begitu. Ya kalau bahasa hari ini kita sering menghalalkan segala cara untuk menang. Yang kedua, dengki. Dengki itu senang kalau lihat orang lain jelek, lihat orang lain runtuh, orang lain jatuh. Kalau kita logikanya menang kalah kan begitu. Begitu temenmu gagal, alhamdulillah dia gagal, berarti aku menang. Secara tidak sadar muncul kedengkian dalam diri kita. Atau kalau kita merasa lebih tinggi, tenang saja, seperti apapun dia tidak akan bisa mengalahkan kita. Itu yang disebut takabur, sombong. Kalau tidak begitu, kadang-kadang ada dendam. Mungkin kita pernah dikalahkan. Wah, dia sekarang kok unggul ya, awas nanti saya bales, dendam. Atau muncul ghibah, ngomong jelek. Ya biasalah kalau tentang rival kan tetap ngomongnya jelek, namanya ghibah. Atau apa? Tajassus. Tajassus itu mengamat-ngamati, mencari, meneliti jeleknya lawan. Tenang saja, saya punya jejak digitalnya. Kalau tidak ada, yuk dicari. Itu namanya tajassus. Wala tajassasu. Perintahnya Al-Quran. Jangan mengamat-amati, mencari-cari kesalahan. Jangan jadi intelnya yang lain, kecuali kalian memang intel. Ya, kalau bukan intel, ya jangan praktek jadi intel. Jangan tajassus. Kadang-kadang kita jatuh pada munafik.
demi bisa menang, kita menciptakan kepalsuan-kepalsuan diri. Dan tentu saja mudah terjebak riya, pamer. Ini lo hebatku, ini lo luar biasaku. Jadi hati-hati yang mode hidupnya menang kalah. Pak, apa enggak boleh Pak, kita menang, kita unggul dari yang lain boleh, tapi jangan dijadikan mode hidup. Pak, saya itu cuma belajar saja, pingin nilai tinggi. Ternyata kok malah jadi yang terbaik Pak, saya unggul. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi tidak diniati sejak awal untuk mengalahkan semua yang lain, entah caranya gimana, saya harus nomor satu. Kamu melakukan kebaikan semaksimal mungkin, ternyata terus jadi yang terbaik, ya enggak apa-apa. Tapi tidak sejak awal diniati untuk menang kalah. Bahwa Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش
سبلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كالركاب التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadhu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, kau kalau ingin belajar tawadhu, kau keluar rumah. Ketika engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, katakan pada dirimu. Ini Hasan al-Basri mengatakan, katakan kepada dirimu, nih orang tua, dia beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah. Artinya dia lebih baik dari aku. Ketika kau melihat anak muda yang di bawahmu, maka katakan, ya Allah, dia lebih baik dari aku karena aku berbuat maksiat dahulu sebelum dia berbuat maksiat. Maka insya Allah kita akan menjaga diri kita. Dan ingat, sifat sombong ini siapa yang memilikinya? Iblis. Dia mengatakan ana khairun minhu. Fir'aun, ana. Kemudian Qarun mengatakan ana. Jangan. Kau pun ketika mendapatkan hidayah, melihat orang lain tidak benar, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Doakan dia. Hilangkan perasaan itu. Dan kau memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena terjadi, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang dua orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Karena yang ahli maksiat ini terus berbuat dosa, yang ahli ibadah menvonis, mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah murka kepada orang. Man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfirah. Siapa yang berani menvonis orang kalau aku tidak akan mengampuni dia? Allah mengatakan qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalan. Aku telah mengampuni dosa fulan dan amalanmu semua aku gugurkan, kata Allah. Gara-gara kesombongan dia. Maka hati-hati jamaah. Antum nggak tahu, mungkin orang ini punya keimanan Allah. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antum ingat dengan seorang sahabat yang dipecut karena minum, sampai dicela sama para sahabat, dilaknat. Apa kata Rasulullah SAW? La tal'anuh, kalian jangan bantu setan, melaknat dia jangan. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin perawakan dia kita lihat bukan orang yang taat, tapi mungkin dia punya pahala yang jauh lebih baik dari pahala antum. Kita husnudzon sama orang dan kita berdoa buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya, dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa kalbu seseorang. Jangan dia terbawa, hatinya harus kuat. Kalau dia biarkan hatinya terbawa pada khayalan-khayalan tersebut, kekhawatiran yang berlebihan, maka akan pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran pemikiran, akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut. Ya, kalau dia sakit dia berobat, tak harus mikir nanti begini. Terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal dia tingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah. Ini keren. Ternyata ini rahasia kenapa di Mekah rumah sakit pada sepi. Jadi ada seorang dokter buka klinik di Mekah. Selama 6 bulan praktek, nggak ada seorang pun pasien yang datang untuk berobat. Ini dokter bingung. Karena nggak mungkin orang-orang di sana nggak pernah sakit. Akhirnya dokter ini dapat jawaban dari seorang muslim di sana. Kata beliau, jika kami sakit, ikhtiar pertama yang kami lakukan, kami sholat 2 rakaat dan memohon kesembuhan pada Allah. Jika masih belum sembuh, ikhtiar kedua yang kami lakukan, kami baca surat Al-Fatihah atau surat-surat lain, kami tiupkan pada air dan kami minum. Jika masih belum sembuh juga, ikhtiar ketiga yang kami lakukan, kami bersedekah dengan niat dijadikan jalan sebagai penyembuh sakit. Jika masih belum sembuh juga, ikhtiar keempat yang kami lakukan, kami perbanyak istighfar dan taubat pada Allah.
Jika masih belum sembuh juga, ikhtiar kelima yang kami lakukan, kami minum madu atau habas sauda. Jika masih belum sembuh juga, ikhtiar terakhir yang kami lakukan, baru kami datang ke dokter yang soleh untuk berobat. Allahu Akbar. Pernah dengar nggak gula pasir itu bahaya? Gula pasir itu racun katanya. Dengar kisah saya ini. Jadi saya pernah makan sama jamaah. Jamaahnya bilang katanya gula pasir itu bahaya. Gula pasir racun. Saya nggak pernah minum gula lagi katanya begitu. Kemudian tiba-tiba dihidangkan makanan nih. Ada yang bawa nasi kebuli saat itu. Dan saya tanya kepada yang bawa nasi kebuli itu, Anda yang masak nasi kebuli ini? Jawabannya iya. Kemudian saya tanyakan, apakah di nasi kebuli ini bumbunya ada garam sama gula? Jawabannya iya, ada gula pasir katanya. Baru saya bilang ke jemaah itu, berarti Anda nggak boleh makan. Ternyata endingnya bagaimana? Akhirnya dia makan juga seperti itu. Jadi yang namanya gula pasir itu sebagaimana makanan yang lain, dia gizi. Hanya saja tidak boleh berlebihan. Sebagaimana firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Secara ilmu kedokteran, gula bisa kita makan 40-50 gram sehari. Atau 4 atau 5 sendok sehari. Jadi insya Allah aman. Apalagi disertai dengan aktivitas, olahraga, dan sebagainya. So, jadi sekarang jangan menyalahkan gula pasir lagi ya. Itu nikmat dari Allah. Demikian. Sering katakan, anak itu di dunia aja disiapin sampai masuk kampus IPK 4, terus di wisuda menggandeng orang tuanya, itu orang tuanya begitu bahagia. Anda kebayang nggak ketika di wisuda di akhirat itu? Ya, kebayang nggak? Jadi di dunia aja kebahagiaannya udah luar biasa. Ibu bapak, saya ingin tanya ya, ketika anak Anda misalnya dapat gelar nih, S1, S2, Master, S3, Doktor, terus Anda wisuda ada di situ menggandeng, difoto, diabadikan, Anda kan bahagia. Saking bahagianya Anda pajang tuh. Anda panjang di dinding-dinding itu, momen-momen membahagiakan, dan semua lelah itu hilang. Anda nggak peduli dulu mengeluarkan uang berapa, keringat dan sebagainya. Yang penting udah terlihat tuh, bahagia luar biasa. Nggak percaya silahkan deh, didik anak, menghafal Quran aja. Ya, Anda baru lihat anak itu hafal 1 surat pun, itu sudah lega gitu. Enak rasanya. Apalagi kalau sudah selesai Qurannya itu, Masya Allah. Kadang-kadang nangis, terus sujud, enak. Manusia ketika memberi, kemudian yang menerima mengucapkan terima kasih, jawabannya memberi sama-sama. Terima lagi, terima kasih, sama-sama. Allah tidak. Begitu memberi kepada kita, kita ucapkan terima kasih ya Allah. Kata Allah, mau apa lagi? Mau ini ya Allah, terima kasih ya Allah, mau apa lagi? Setiap kita bilang terima kasih syukur, maka Allah akan tambah. Turunlah Quran surah ke-14 ayat ke-7. Wa idza adzana rabbukum, ketika Tuhanmu berjanji, terus membuat sebuah komitmen, menyampaikan kepadamu, la in syakartum, jika engkau mensyukuri nikmat-nikmatku, jika engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, aku akan terus tambahkan nikmatku kepadamu. Allahu Akbar. Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang sholat selama 60 tahun sholat, walam tuqban lahu sholat, satu pun sholatnya nggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau nggak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah Jalla Jalaluhu, wailun lil musallin, orang yang sholat aja celaka, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ada orang yang asal sholat, gak melihat waktu kadangkala. Yang penting dia sholat subuh jam 7, yang penting sholat daripada tidak sholat. Bagaimana seorang muslim amalannya diterima, itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa, meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Kenapa kita dianjurkan untuk bertakbir setelah selesai ibadah? Seperti bertakbir setelah selesai berpuasa Ramadan? Anjuran ini mengajarkan kita agar tidak ujub atau bangga pada diri sendiri. Karena ucapan takbir berisi kandungan bahwa kita mengagungkan Allah. Allah itu maha besar dalam zat dan sifat-sifatnya. Ada 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Tamak lagi kikir, mengikuti hawa nafsu, dan ujub. Sifat ujub membuat amalan yang kita lakukan seakan-akan sirna. Sebagian ulama salaf, diantaranya Sa'id bin Jubair, berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal kebaikan, malah ia masuk neraka. Sebaliknya, ada yang beramal kejelekan, malah ia masuk surga. Yang beramal kebaikan tersebut merasa ujub, bangga dengan amalannya. Lantas ia pun berbangga diri. Itulah yang mengakibatkan ia masuk neraka. Sedangkan yang beramal kejelekan, namun ia senantiasa takut akan adab Allah, dan ia iringi dengan taubat, itulah yang membuatnya masuk surga. Video dakwah. Apa itu syukur? Sebentar. Ibu bersyukur punya rumah?
Syukur. Ibu bersyukur punya kendaraan? Bersyukur punya keluarga? Ada suami, ada anak-anak, bersyukur? Baik, yakin? Bersyukur diberikan pakaian? Yakin? Masa? Nah, sekarang apa itu syukur? Syukur itu pelan-pelan. Syukur itu upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan. Upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ibu sekalian, maaf, anak itu titipan dari Allah atau bukan? Yakin? Sekarang pertanyaannya, ibu tahu nggak apa yang Allah inginkan dari anak yang dititipkan itu? Jadi apa? Anak yang saleh. Saking inginnya mendapatkan anak yang saleh, bahkan setiap ibu sejak mengandung itu sudah bermohon kepada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189 di ujung ayatnya. Ya, Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Lihat ke ujung ayatnya. Falamma athqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Suami istri itu kalau istrinya tengah mengandung, kemudian menjelang fase-fase kelahiran, sangat berharap dan berdoa mohon pada Allah, semoga anak yang terlahir ini menjadi anak yang soleh. Sepakat, Bu? Setiap ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh. Sepakat? Pertanyaannya, apakah betul kemudian setiap ibu yang sudah Allah titipkan anak dalam kehidupannya betul-betul mensyukuri nikmat titipan itu? Saya tanyakan pada ibu, anak ibu itu disekolahkan di mana? Kenal Allah atau tidak? Diajarkan sholat atau tidak? Diberikan pakaian yang menutup aurat atau tidak? Perhatikan definisi syukur tadi. Menggunakan semua nikmat, upaya menggunakan semua nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu punya anak perempuan, katanya ibu syukuri diberikan itu. Sampai ibu bikin akikah, sampai undang tetangga, sampai selamatan. Tapi setelah dia bahkan menjelang balik, ibu kasih pakaian yang membuka auratnya. Itu bukan syukur namanya. Disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah. Dikejar sampai di sininya nih. Nggak salah. Dilesin matematika, nggak salah, bagus. Les fisika, bagus. Les kimia, bagus. Ikut bimbel, bagus. Masuk kampus top, bagus. Tapi nggak kenal Allah, di mana syukurnya? Satu, lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu sebagai titipan, dan itu akan dihisap. Buka lemari pakaiannya. Coba cek, ada nggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah? Coba lihat ketika beli tas mewah, sepatu baru, pakaian baru, sudah pernah dipakai ibadah belum? Jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai keundangan saja. Jadi ketika manusia mengundang, beli yang baru. Kenapa ketika Allah yang mengundang 5 kali dalam sehari, bahkan untuk memberikan solusi kehidupan, yang baru itu nggak pernah dipakai? Oh, kenapa pada diam? Satu, berasa ya? Satu. Jadi di titik ini, terkadang ada orang yang menuntut dari Allah kenyamanan hidup, ketenangan, kedamaian, tapi ketika Allah memberikan apa yang diinginkan, tidak menggunakan nikmat itu yang membuat dia damai. Tidak menggunakan titipan itu yang membuat dia tenang dalam kehidupan. Karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita semua, ayo kita lihat lagi apa saja titipan Allah yang telah dititipkan dalam kehidupan ibu dan bapak yang ada di luar saat ini, sampai dengan detik ini. Kalau ingin mendapatkan ketenangan di dunianya, ketenangan di alam kuburnya, sampai pulang ke akhirat nanti, maka pastikan berusahalah untuk menjadi golongan yang sedikit itu.
Gunakan semua nikmat itu pada hal yang Allah inginkan. Jika itu sudah dilakukan, saya berikan rahasia. Ini antara kita saja. Coba ibu buka surat ketiga. Belakang kedengeran gak? Alhamdulillah. Belakang kedengeran? Tidak. Kok bisa jawab? Surah 3 ayat 35 sampai 37. Quran surah 3 35 sampai 37. Sudah? إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Perhatikan, ini kisah tentang Hannah. Saya hanya akan ambil kisah ibu saja dalam Quran. Hannah itu istrinya Imran alaihi wassalam. Nanti punya saudari namanya Eliasobat. Orang barat menyebutnya Elizabeth. Betul, Elizabeth itu bahasa sananya untuk Eliasobat itu saudarinya Hannah. Nanti nikahnya Elizabeth dengan Nabi Zakaria. Hannah nikahnya dengan Imran. Ketika Hannah mengandung, sepakat suami istri ini ingin mensyukuri nikmat kandungan itu dengan mengharapkan lahirnya anak yang soleh. Maka apa yang terjadi? Untuk mendapatkan soleh itu maka dibuat persiapan. Ini hukum umum, Bu. Ibu kalau misalnya ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, kan disiapkan dulu ya dari awal. Ya, sekolahnya di mana, yang dibutuhkan apa, sebelum masuk udah siap-siap. Biayanya berapa, perlengkapannya apa, disiapkan jauh sebelum masuk. Begitu kan ya? Maka Hannah dan suaminya sudah menyiapkan. Nanti kalau anak ini terlahir, disiapkan tempat khusus supaya dia betul-betul menjadi anak yang soleh. Namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk bisa fokus ibadah, bertakarub kepada Allah saja. Nanti harus ada yang merawat. Yang mengajar, yang merawat itu harus orang yang paling soleh dan pintar di zamannya. Yang ketiga, disupport banyak doa. Dua-duanya sudah kompak. Siapapun yang kalau anak ini lahir, masih hidup entah ayah atau ibunya, teruskan cita-cita yang sudah menjadi komitmen ini. Maka ketika kandungan itu terus membesar dan siap menjelang persalinan, Imran meninggal. Jadi Imran itu meninggal dan Maryam nanti lahir dalam keadaan yatim. Maka lahirlah Maryam. Apakah ketika Maryamnya lahir, ayahnya sudah tidak ada, ibunya berhenti dari cita-cita yang sebelumnya menjadi komitmen? Tidak. Diteruskan itu. Maka ketika terlahir itulah kemudian apa yang sudah disepakati, berikan nama sesuai dengan harapan. Isi dengan doa. Siapkan tempat yang ingin diarahkan sesuai dengan cita-cita. Maka ayat 36-nya. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Harapannya, lahir anak. Kalau perempuan, dia anak yang salihah. Menjaga diri, menjauhkan dari perbuatan yang tercela. Mendekat diri kepada Allah. Maka semua makna ini diwakili oleh satu nama. Namanya Maryam. Maryam itu perempuan terhormat yang dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu apa? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Didoain terus, Bu. Didoakan. Setelah itu apa? Dipilihkan sesuai amanat dan kesepakatan dengan suami. Cari orang paling pintar dan paling soleh. Dulu banyak yang berebut. Singkatnya terpilihlah Nabi Zakaria alaihissalam. Setelah itu apa? Buatkan tempat yang mendukung anak ini menjadi soleh dan dekat dengan Allah. Maka dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Ketika mihrabnya sudah siap, yang mendidiknya sudah siap, doanya mengalir, namanya sesuai dengan harapan, maka orang tua itu tidak sulit lagi untuk merawatnya. Setelah itu Allah yang berkenan memperhatikan sampai tumbuh dewasanya. Perhatikan ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Satu, Zakarianya ada. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Dua. Wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha?
Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Jadi doanya sudah, namanya sudah, yang mendidiknya sudah, tempatnya sudah. Kalau itu 4 terpenuhi, kata Allah, kamu hei Hannah, gak usah lelah lagi merawat anakmu itu. Biarkan aku dengan kehendakku yang memudahkan semua perawatan anakmu sampai tumbuh dewasa. Demi Allah Bu, setiap butuh apapun, orang tuanya tidak susah. Setiap akan diantar makanan, makanan sudah ada. Mau diantar pakaian, pakaian sudah ada. Dan semua pertumbuhannya langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan beralih dari hamba biasa statusnya menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya contohkan. Bersyukur itu bukan hanya sekedar mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tapi ada peluang untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan. Ini ayat ini yang menginspirasi Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak banyak orang tahu Imam Syafi'i itu single parent Bu ibunya. Imam Ahmad bin Hanbal itu single parent. Jadi begitu dititipkan anak laki-laki Imam Ahmad, bapaknya meninggal, ibunya yang gendong sana sini. Musim dingin, dimasakin air. Kan belum ada water heater waktu itu. Dimasakin Bu, malam-malam, diwuduin pakai air hangat. Digendong oleh ibunya ke masjid, ke halakoh-halakoh para ulama, disimpan, selesai digendong, dibawa lagi. Apa yang terjadi? Ketika semua nikmat dititipkan anak itu disyukuri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, jadilah Imam Ahmad. Ibu kenal Imam Al-Bukhari? Ayo bilang kenal. Ini juga sama, single parent. Bahkan lebih dahsyat lagi, Imam Al-Bukhari itu saat lahir, ayahnya meninggal, usia 2 tahun, matanya buta. Dan dokter mengatakan pada masa itu, ini buta permanen, gak akan sembuh. Apa yang menjadikan kemudian matanya sembuh sampai jadi orang paling hebat di zamannya dan melahirkan karya besar Sahih Al-Bukhari. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ibunya. Jadi betul-betul mensyukuri nikmat diberikan seorang anak, dititipkan seorang anak. Jadi nggak pernah lihat Bu. Jangan lihat kata orang, ini anak si fulan, misalnya si fulana ini kurang begini. Anak si fulana autis, anak si fulana begini, nggak ada. Nggak ada satu anak pun terlahir yang tidak punya keistimewaan, itu tidak ada. Tanamkan pada hati yang paling dalam. Dalam kondisi apapun Allah menitipkan anak pada ibu, itu ada keistimewaan di dalamnya yang menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pernah ada seorang ibu sedih karena begitu terlahir anaknya divonis lumpuh otak, cerebral palsy, lumpuh otak. Saya katakan, hei, belum tentu itu jadi kekurangan. Boleh jadi Allah titipkan satu kelebihan di balik anak itu yang belum terbuka sekarang. Coba bacain Quran terus. Dibacakan Quran, bacain Quran, bacain Quran. Begitu anak itu mulai bisa bicara, yang keluar Quran. Begitu dicek oleh seorang ustadz, ternyata anak itu sudah hafal Quran 30 juz. 30 juz. Dan barakah anak itu yang kemudian membawa si ibu jadi keliling-keliling. Haji, umrah, ke satu tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya, bertemu dengan orang hebat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, ternyata lewat wasilah anak itu. Disyukur itu membahagiakan. Itulah syukur. Syukur itu dampaknya banyak. Dia nggak akan tertinggal, dunia dapat, akhirat juga diraih. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Niki makna maknawi sanes mana lafdi. La yadkhulul malaikatu al-baita fihi kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam hatinya manusia apabila atine menungsa akeh kelentenge. Apa kelenteng atine menungsa? Sifat sirik iri dengki pamer pelit medit betitil kucren jelantir kayu pil kudanil. Wong pelit betitil ya Allah jan. Kowe ora bisa didadekna panitia pengajian. Nggih. Soale wong pelit betitil, ku ciri-cirine wegah, rugi tapi kepingine bati. Wong modelan kaya kowe senenge mung ngarep-arep paweane wong. Nganti dheweke mriyang bekenang goladang bisnis. Dheweke sakit goladang bisnis. Matur nuwun ya Yu Sartina. Gelem tilik nyong lagi mriyang kaya iki jan lagi musim Omikron. Kenal domong jan corona kebangetan banget.
gawa adik kok ana Omikron, ana Politron. Nah, penyakit kok kabeh digawe ngene kabeh lagi nyaki musim riang, tapi alhamdulillah udah Omikron, udah corona. Ya matur nuwun ya Sartina, gelem tilik nyong kaya kiye. Ini malah Saripah wis dirigasi. Gawa gula pasir 2 kilo. Susune 3 kaleng, biskuitnya 3 ngeblik. Iya si ana umpange buah pir karo buah naga. Malah amplope tak buka isine 75. Sartina sing dicak ngomong amplope isine 20. Kan ora kepenak Sartina. Wong Saripah nggone tilik gasik, be amplope isine 75 sing digawa pirang-pirang. Akhirnya Sartina mundur disit, amplope diisi maning 20 dadi 50. Wong pelit betitil ora bisa berorganisasi. Arep melu muslimatan lah, muslimatan isine urunan tok. Mundur rasida melu. Kemlu fatayatan, jebule fatayatan seragame tuku ya. Mundur rasida melu. Anak jamaah yasinan nang masjid ora sida melu, jebule sing kepanggonan yasinan medangi wong. Ora sida melu. Kuwi wong-wong model kaya gue boten bisa mengembangkan organisasi. Ya mung samono-mono netok. Gusti Allah ora mungkin nambah rezekine wong go urunan tok be maneman. Kepriwe NU ora berkembang, kepriwe Islam ora berkembang. Kon urun tok be kebangetan. Boro-boro kenduri slametan, eman-eman temen kena giduka malah ngempani wong. Kuwi ciri-ciri pelit betitil ku ciri jelantir kayak upilku Daniel we. Disokna panitia pengajian ya ora mungkin. Malah panitia niku ora mung urun tomboke pirang-pirang banget. Maka ternyata wong pelit betitil kuwi termasuk kelenteng we kelenteng. Akhirnya ini kelenteng. Ora usah melu ku campur. Wong esuk gari anak nang kene paraban ini kelenteng barang. Wis ana nang kene nyora nyinggung ini kelenteng. Aki nyinggung ana wong sing atine akeh kelentenge. Udun ini kelenteng. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah, kowe kelenteng kowe. Tanggane bangun dheweke bingung kelabakan, kelenteng kowe kelenteng. Tanggane tuku motor dheweke lambene jontor, kelenteng kowe. Tanggane tuku tanah dheweke atine owah, kelenteng. Nanti tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine nah kelenteng. Mangkat ngaji lutik sebelah, gelang sebelah. Mangkat ngaji gelang selengan dinggo kabeh ya. Delang sikile setruk. Tanggane tuku parabola dheweke tuku paramek. Tanggane mangkat haji akhirnya dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk teng rumah sakit akhirnya mondok modar. Na'udzubillahi min. Kita ditegur waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustaza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudzu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Artinya Al-Qur'an niku kangge kekuatan dumateng menungso dipun paringaken saking ngarsanipun Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi. Lah Al-Qur'an niku kangge kekuatan tapi nek panjenengan mireng midangat krungu weruh meriksani ana wong kok ngelek-elek Al-Qur'an, jangan sampai kita duduk bersama mereka. Nek sampai kita lenggah bareng karo sing ngelek-elek Al-Qur'an, maka derajat kita pada karo sing ngelek-elek Qur'an kuwi mau. Sampai wong sing ngelek-elek Al-Qur'an diantaranya contoh deke maca waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dheweke Islam ngerti kuwi nggone maca ayat rukun kewajiban, tapi dheweke karo tangga ora pernah akur, ora pernah gelem serawung, ketemu nang dalan malam lengos, ditakoni ora gelem semaur. Kuwe sing diarani ngenyek karo Al-Qur'an. Ngerti rukun kewajiban kok dheweke ora akur karo tanggane, ora gelem serawung karo masyarakat, sing diwastani ngenyek karo ayate Gusti. Mumpuni nyong ta ora maksud ngenyek ya, ora usah keras-keras kayak gitu ngene ceramah. Nyong de prinsipnya nyong ke rungokna mumpuni. Lo jual, gue beli. Kue takon tak jawab. Tapi ini kora takon disit ngapain nyong takon?
Apa bener wong Islam kayak gue? Apa bener wong Islam kayak gue? Bener, tapi bener mung gue dheweke. Lo jual gue beli, kowe aweh tak tampani. Tapi nek kono ora aweh disit ngapain nyong aweh? Apa bener wong Islam kayak gue? Bener, tapi bener mung gue dheweke. Wingine sing duwe prinsip ngucap kayak gini, nyong duwe prinsip. Urip nang desa ki angel mumpuni. Senenge tanggane kowe melu iku campur. Tuku motor kredit ditakoni kes apa kredit. Tuku kulkas online ya ditakoni. Kepo tanggane. Nyong de prinsip sing penting salat 5 waktu ora ketinggalan. Ora cawe-cawe karo tanggane, urip nang desa rempong. Maaf niki. Nek kepingin uripe ora rempong, ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang kampung, urip nang kuburan. 100% tangga teparu langkah sing takon temenan yang ngomong nggih. Ya maaf ngapunten niki Pak. Lagi wong sing tumindak apik BS diodeki alane. Apa maning nganti tumindak ala nang masyarakat? Kayak ngapa? Sekali tercoreng arang didahi, sampai kapanpun wong bakal kemutan. Mulane kenapa kita niki selalu kenandur amal becik ning derek syariat, derek para kiai, derek Nahdlatul Ulama ben urip niki mboten lempeng. Lempengnya silahkan lempeng, ning monggo kita menyesuaikan kali keadaan zaman. Mulon derek Nahdlatul Ulama. Contoh niki, indah Nahdlatul Ulama, Pak. Niki Isra Mi'raj kita diajak peringatan, padahal kurang apa wong karang sambung meneh salat. Salat 5 waktu ora pernah ketinggalan. Qobliyah ba'diyah selalu dilaksanakan. Puasa sunnah dikerjakan, tapi kenapa Isra Mi'raj tetap diadakan peringatan akbar seperti ini? Soale ben pirsa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi rabbil alamin. Ternyata ngaji niki adalah dalam rangka buang kelenteng. Lah ya fungsine sholat dah kayak kue keprimani si Kang Sarmin lah jan. Sholat niku yang nggo bersih kelenteng. Mulane kita wong NU bar sholat ora langsung plencing minggat. Ora assalamualaikum assalamualaikum. Ngaji karo wong karang sambung jangan harus pakai tenaga dalam nggih benar-benar. Oh yang minum dulu, terima kasih Pak Banser sudah mengingatkan kepada saya. Kini lagi penting banget soalnya kini ngomong. Aja ditabraki disit kok kelalen. Nanti jepat Kang jalur malah repot. Sallallahu Nabi Muhammad. Kita bersolat wiridan disit. Niki amale wong NU. Kenapa bersolat wiridan disit? Karena kita tidak tahu niki salate khusyuk temenan apa ora. Mbok nganti anang gelambiare pikiran, mbok nganti kurang tumak ninah, maka diganti ditutup ditambal karo wiridan. Kata-kata mengesakan asmane Gusti. Nikilah bahwa salat niku penting, udu sing penting salat. Nek sing penting salat ya terjadi assalamualaikum assalamualaikum. Bener nganggo ceramah, bener nganggo pakai tenaga dalam niki. Ana bar salat terus garis salaman disit, mbok ana lupute pada njaluk ngapura. Kaya kuwe amale wong NU. Dal-dul ora wani ngucap dul. Kang Sarmin. Ora sak lenteng maning. Mula saking pun menika nek kita ndek prinsip bahwa salat niku penting, berarti wis bisa salat tetap belajar salat. Di luar salat akhlaknya tetap salat. Saking pentingnya salat karo ngadeg ora bisa, monggo uli salat karo turunan. Sedurunge turunan jagung disit.
boleh salate karo lenggah wis ora bisa lauli karo turunan kuwi kan udu turu sareane kudu sare isi dalam keadaan sadar mulai salat walaupun karo turunan pakai gerakan tangan gerakan wis ora mampu salatnya pakai bahasa isyarah pakai kediping mata sampai kedip mata ora mampu silahkan salat teng sakjroning ati nganti ati wis ora kuasa salat berarti kariti umumna nang masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal saudara Fulan bin Fulan. Maka silahkan panjenengan memberikan penghormatan terakhir karo gawa beras. Maka sedurung itu umunan nang masjid, salat niku penting. Ojo yang penting salat. Nah niki kita wong Nahdlatul Ulama kenapa nganti pengajian akbar seperti ini niki mboten namung sekedar ngaji ana sing mangkat ngajian nunggu hiburan nyong niki krungu teman sakuping-kuping nyong lagi gap-gapan munggah ya anak orang ngerti ki sing diiring-iring ke mumpuni ono peteng nganggo masker maning anak bapak-bapak pada hubungan ngobrol tumben Kang mangkat ngaji ya lagi nggo hiburan. Ora apa-apa, saya tidak tersinggung sama sekali. Nang gunung hiburannya apa sih Pak? Nanggap dangdutan ya malah vokalisnya orang wani nang kini biduannya adem banget. Nang gorok ini malah luput wong adem merah patut. Walaupun mangkat ngajinya tinggal hiburan disit ora apa-apa. Mbok jere sapa nah hidayah turun. Laras buatan. Anak juga wong mangkat ngaji, mung sekedar mangkat tok wis seneng. Gara-gara nang omah diuring-uring nang si wadon. Ih, tetep boleh bagian pahala. Rawu nang pengajian, deklak dekluk ngantuk wis ubeng sirai mubeng kiri. Mati ngiler deleweran tetep oleh bagian pahala. Ge, berkah wong Nahdlatul Ulama niki ngaten. Mboten usah mawi kudu ngaji fokus lempeng, mboten, Pak. Wong metune tok wis dadekna pahala. Rawu tok teng mriki jenengan wis dadi oleh ganjaran. Ketemu kancane salaman ngapura-ngapuranan wis dadi sedekah jenengan. Tuku balon wis uli sedekah nilai pahalane. Jenengan uli balone bakul uli duite wis kenilai sedekah. Apa maning panitiane? Tepuk tangan dong. Mending ngomong anti cengele lara. Mending ngomong gitu kalau ngeten-ngeten. Gara-gara kelenteng sih suknyong. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita wong Nahdlatul Ulama hidup pakai ibadah akan terarah, pakai seni akan indah. Contoh seni tanggene wong Nahdlatul Ulama. Niki tepeki napa masjid? Ah, tepekine teng wingking lajeng masjid wonten ngajeng. Senine tiyang NU. Nun sewu Pak Kiai, Pak Lurah. Mriki masjid wonten kentong beduke napa mboten? Wonten. Nah, niku seni. Oh dereng ngoten. Ngesuk lurahe kon tuku kentong rebeduk. Sing apik lurahe tukuna kentong rebeduk. Kentong beduk di masjid kita niku seni. Memang diwastani bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kenapa diwastani bid'ah? Zamane Kanjeng Nabi mboten wonten kentong karo beduk. Mesti nyiptaken kentong karo beduk niku Wali Songo. Sunan Kalijaga nyiptaken kentong beduk teng Langgar karena min durung wonten mic. Durung ana mic station. Belum ada wireless, belum ada toa, belum ada pengeras suara, belum ada sound system. Diciptakan kentong karo beduk, bener sekali duduk, sekarang sambung krungu kabeh. Wis beda bahasa, kelentang-kelenteng. Tapi aja salah paham. Sing ngundangi wong salat niku duduk kentong beduke. Sing ngundangi salat tetep azan karo iqomah. Kentong beduk niku munggo pengeling-eling. Sing nang kebon nang alas krungu kentong karo beduk kon bali disit. Aduh sebe suwe. Urung mlakune ring masjid itu proses, guys. Sing nang alas, sing nang kebon, sing nang sawah
Ngene lepot-lepot kotor bersih niku perlu waktu. Mulane kentong karo beduk kowe pengeling-eling wis arep manjing. Waktu badhe salat kon persiapan dhisit. Angger mbiyen ora diciptakna kentong karo beduk, bengok-bengok silahkan ngono. Maghrib. Maghrib. Ngono angger lak-lakane kuat. Mung saking pintere Wali Songo nyiptakan kentong kali beduk, sekali tabuh seduku dakah krungu kabeh. Kentonge ditutuk tong 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 tong. Maksude para sederek masjide si kotong 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 kotong. Masjid tetesi kosong, jenengan diaturi ken persiapan disit persiapan. Kentong wis ditutuk beduke ditabuh mak deng 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 deng. Maksude para sederek masjid tetesi sedeng 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 sedeng. Masjid TSI sedeng jenengan diaturi ken tindak teng masjid. Kentong beduke wis ditabuh wis mancing kari azan. Mung seniki terkadang ora nang desa nang kota masjide mewah magrong-magrong. Sing maghrib sing adan kuwi cah cilik urung sunatan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang utuh bocah sing adan waya subuh sing adan Mbah Kakung wis orane ampeg. Untune gari loro. Adane karo nelangsa. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Sholatu khairum minan naum. Salat iku luwih becik ketimbang blas langkah sing tangi. Bareng gelem sing tangi barange. Barang ayame Kang Sarmin. Salah paham. Barang wisata rampung tinguk. Sepi. Akhirnya Mbah Kakung karo nanggo jamaah sinambi puji-pujian. Mriki wonten puji-pujian mboten? Kaget ujarku kene ora ana puji-pujian. Wonten nggih? Mbah Kakung puji-pujian kuwi karo nunggu. Plus karo ndonga. Karena di antara azan sampai iqomah niku adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Karo ngelingna Mbah Kakung puji-pujian. Hayu sholat jamaah ganjarane langkung kata. Ayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujiannya sampai jam 5 seberapa. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal